pemirsa, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dalam program Wakil Rakyat Bicara Sawit. Hari ini kami sudah membahas mengenai dampak positif kinerja BPDPKS bagi perekonomian Indonesia di tengah ancaman resesi. Seperti kita ketahui bahwa isu resesi ekonomi global ini terus menguat dan terus mengancam dan membuat banyak negara kemudian menjadi terpengaruh. Salah satunya adalah Indonesia yang juga terus ingin menangkal dampak dari resesi ini. Salah satu faktor yang paling penting yang bisa menangkal resesi ini adalah keberadaan dari perkebunan kelapa sawit. Ada data di sini bahwa sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan juga 16 juta tenaga kerja dan juga terus mendorong PDB di sektor perkebunan untuk tumbuh positif. Lantas seperti apa kiprah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS? Kita akan membahasnya dengan tamu saya hari ini. Kita sudah kedatangan secara virtual Bapak Gulat M.E. Manurung selaku Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo. Halo Pak Gulat, apa kabar Pak? Kabar baik, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih sudah bergabung hari ini. Kita mau membahas mengenai kiprah dari BPDPKS. Tapi sebelumnya kita bahas dulu mengenai isu ekonomi resesi yang sedang terjadi saat ini di seluruh dunia, bahkan juga mengancam negara kita saat ini. Bagaimana Bapak melihatnya saat ini, Pak? Ya, bagi saya resesi itu adalah peluang kita untuk memperbaiki introspeksi dan persiapan bagaimana. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, Indonesia itu salah satu negara yang paling siap menghadapi resesi. Terbukti dari kita masa pandemi Covid, kita yang pertama selesai dan paling cepat bangkit dan berlari. Jadi ini adalah peluang didukung oleh faktor-faktor lain yang memang pada hakikatnya kita sangat kuat karena didukung oleh sektor pertanian. Pertanian inilah sebenarnya salah satu penyelamat dan UMKM, usaha kecil menengah. Karena usaha kecil menengah ini berada di level paling bawah yang mendorong Indonesia lebih kuat menghadapi krisis yang sudah di depan mata. Dan itu pasti ya. Kalau kita sangat tergantung kepada impor ataupun barang-barang yang untuk kita konsumsi, contohnya pangan dan produk-produk lainnya yang sifatnya primer, maka kita yang sangat sensitif. Tapi saya lihat justru Indonesia paling tahan dan paling kuat menghadapi resesi itu gitu. Terima kasih. Baik. Ada data kemudian bahwa Indonesia saat ini menjadi produsen dan juga eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Bagaimana Bapak melihat peluang yang bisa kita ambil dari adanya hal tersebut kemudian, Pak? Ya, terkait yang saya sebut tadi, kenapa Indonesia sangat kuat? Karena sektor pertaniannya. Sektor pertaniannya kita bedah lagi. Apa yang paling dominan? Itu sawit. Kalau kita lihat dari data BPS ya, yang per bulan Desember kemarin, justru perkebunan sawit itu adalah yang tertangguh dalam dari segi nilai tukar petani NTP. Kalau kita lihat dari data statistik itu secara nasional rata-rata dari NTP petani itu adalah 126. Sementara ya ini dia, kalau kita lihat ya kita bicara rata-rata nasional. Sementara rata-rata nasional itu cuman rata-rata nasional itu 175, sementara di provinsi sawit itu jauh melebihi. Ini pertanda memang nilai tukar petani itu lebih menjanjikan dari tanaman kelapa sawit. Kalau kita bedah tanaman mana dari data-data tersebut, kita bandingkan tanaman perkebunan kelapa sawit dengan tanaman pangan dan hortikultura. Ternyata tanaman kelapa sawit itu mencapai 167 NTP-nya. Kalau tanaman pangan itu 100,37, jauh sekali ya, jauh sekali. Jadi oleh karena itu berani saya katakan sebenarnya sawitlah penopang daripada ekonomi Indonesia, gerbong. Terbukti dari data yang disampaikan Dapki kemarin, ternyata pemasukan negara dari industri sawit selama 2022 kemarin itu mencapai hampir 600 triliun. Tidak pernah terjadi. Di saat yang bersamaan, produksi kita menurun, permintaan naik, maka Indonesia menjadi yang paling banyak mengambil manfaat daripada ekonomi kelapa sawit. Jadi kalau kita melihat ibaratnya sekelompok orang, kita itu salah satu yang paling diperhatikan oleh dunia karena kesiapan kita dari segi ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan petaninya dalam menghadapi beberapa kali goncangan. Ingat ya, sawit sudah yang ketiga kali menyelamatkan Indonesia dari krisis dunia. 2000 tahun 98, tahun 2000 kemarin, dan terakhir 2022
yang lalu ketika semua juga dunia kesusahan energi ya gitu. Jadi ini catatan penting. Kenapa sawit itu penting? Karena faktanya memang sawitlah yang menjadi penyelamat ekonomi. Dan kalau tadi katakan 2,4 juta orang, kepala keluarga, berarti secara total, termasuk kerja sawit, berarti ada 17 juta. 17 juta inilah motor daripada ekonomi Indonesia. Membuat multiplier efek terhadap sektor-sektor lain gitu. Jadi patut kita jaga. Tidak malah kita menekan, memberikan apa isu-isu yang tidak benar. Kita harus menjaga, komolekan kecantikan ini gitu. Baik, baik. Ada dukungan yang diberikan kemudian, ini salah satunya dalam bentuk dana, ada badan yang secara khusus kemudian mengelola dana, ini adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Bapak sendiri melihat peran dari BPDPKS sejauh ini untuk mendukung industri kelapa sawit kita seperti apa kemudian, Pak? Ya, benar. Jadi kata kunci keberhasilan sawit Indonesia itu kalau kita melihat mau jujur mengakuin adalah dengan setelah lahirnya BPDPKS. Itu di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, itu didirikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2016. Lebih tepatnya dia mulai bekerja. Nah, setelah 2016 mengakibatkan sawit itu diperhatikan secara khusus. Dana yang dikumpul oleh BPDPKS itu disebut dengan dana dari LEVI atau pungutan ekspor, dikelola, dipungut, dikelola, disalurkan. Nah, ini membuat Indonesia itu dunia itu terpesona dengan berdirinya BPDPKS. Catat ya, BPDPKS bukan mengumpul dana dari APBN atau dari pajak, tetapi adalah pungutan ekspor. Pungutan ekspor itu adalah di luar BK, bea keluar. Nah, ini yang salah sering diartikan orang, seakan-akan BPDPKS itu berasal dari APBN. Oh tidak, itu dari dana sawit. Dan itulah yang membuat sawit Indonesia semakin keren, semakin kuat, sesuai dengan 6 fungsi daripada BPDPKS. Salah satunya adalah replanting, SDM, biodiesel, kampanye, dan faktor-faktor lain yang ada 6 poin tadi. Tetapi yang paling penting saya katakan, setelah lahirnya BPDPKS lah, maka sawit Indonesia semakin seksi, semakin kuat, dan semakin terbilang ya. Kalau dulunya kita tidak tahu berapa ekspor CPO, semua membuat data. Sekarang kalau mau tanya ekspor CPO, tanya BPDPKS. Mereka mencatat detik demi detik keluarnya barang terkait ke sawit, termasuk juga turunan-turunan sawit. Kalau dulu kita nggak tahu, semua bisa bicara. Tapi dengan adanya BPDPKS, keran ekspor itu mereka pegang. Ibaratnya polisi ekspornya lah mereka sekarang ini, karena mereka pencatatan sangat teliti. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita sudah sadar bahwa 16,38 juta itu adalah potensi Indonesia. Dan setelah adanya moratorium dan UCK lahir, Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada lagi penambahan luas. Yang ada adalah intensifikasi, yaitu melalui program PSR dari BPDPKS. Kita mengakui ini ya, banyak kendala, hambatan, tapi itu tidak membuat kita berhenti untuk lebih baik melalui peremajaan rakyat. PSR itu adalah intensifikasi, meningkatkan produktivitas tanpa menambah luas lahan. Cocok dengan moratorium, cocok dengan UCK. Ya. Ini yang harus kita keroyok supaya meningkatnya produksi itu memang benar-benar ditopang oleh lahan yang sudah ada saat ini existing tanpa harus menambah luas kebun sawit gitu. Baik, baik. Jadi memang dananya ini dari dan untuk para pelaku sawit sendiri kemudian begitu ya Pak untuk memajukan. Tadi salah satu program yang sempat disebutkan ini adalah PSR. Ada program apa kemudian yang perlu dioptimalkan lagi sehingga sektor industri kelapa sawit kita ini bisa lebih maju lagi dan menopang perekonomian kita, Pak? Ya, ketika kemarin kita konferensi pers di GAPKI ya di Jakarta, itu bahasa yang disampaikan oleh GAPKI Pak Joko dan juga oleh Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Pak Sahat. Mereka sepakat mengatakan masa depan sawit Indonesia itu ada di petani. Saya ulangi, masa depan sawit Indonesia itu ada di petani. Oleh karena itu, mari kita melihat program dari BPDPKS ini adalah untuk kepentingan semua. Ya, kita memaklumi ada sekelompok NGO yang berusaha menggugat supaya dibubarkan ke BPDPKS. Itu silakan saja. Biar dunia yang bicara, biar masyarakat yang bicara betapa pentingnya sawit Indonesia melalui BPDPKS. Nah, petani sawit masa depan tentu adalah hubungannya kepada produktivitas. PSR adalah solusinya. Tanpa PSR maka kita akan di bawah 1 ton per hektar per bulan, atau seperti kata Pak Luhut kemarin, mungkinkah kita mencapai 100 ton di tahun 2045? Saya bilang mungkin. Dengan catatan itu tanah kebun sawit rakyat yang 42% atau 6,87 juta hektar, paling tidak 50% direplanting, tercapai itu 100 juta ton TBS CPO per tahun. Maksud saya di situ adalah ketika kita sudah mengetahui sawit itu ada di perkebunan sawit rakyat, maka permasalahannya adalah replanting, maka kita harus mempermudah persyaratan-persyaratannya. Jangan malah kementerian lain lebih dominan mengatur kementerian teknis daripada perkebunan. Nah, ini masalah.
Nah, yang kedua adalah apa yang perlu dilakukan itu mudah itu persyaratan. Sasaran daripada PSR itu adalah rakyat, Ya, petani. Jangan dibuat peraturan terlalu tinggi supaya petani bisa melompat peraturan itu. Artinya itulah memang yang kami hadapi saat ini. Kalau masalah jumlah per hektarnya berapa itu relatif tergantung. Tetapi persoalan yang kami hadapi saat ini adalah bagaimana persyaratan itu lebih disederhanakan. baik. Karena kita harus jujur ya, permasalahan itu memang telah membuat capaian PSR 2022 kemarin agak jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tapi ingat, itu semua bukan membuat petani sawit menyerah, tetapi harus kita sama-sama menjaga sawit ini melalui BPD PKS sebagai garda terdepannya gitu. Baik, ada pesan dan harapan terakhir mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman dari BPD PKS, silahkan Pak. Ya, BPD PKS adalah harapan kami masa depan petani sawit Indonesia. Kami akan tetap melakukan yang terbaik sebagai impact daripada program BPD PKS. Tapi kami juga berharap BPD PKS setelah masuk ke lini PSR ya, masuk ke sisi SDM, beasiswa anak-anak petani. Tetapi tahun ini kami berharap BPD PKS lebih fokus untuk hijrah ya, menghilirisasi daripada petani sawit melalui pendirian pabrik kelapa sawit. Kemarin sudah 3 ya, meskipun belum launching tapi paling tidak sudah on the way. Yang kedua itu pabrik minyak makan merah, yang terakhir itu pabrik minyak goreng dari Kementan. Nah, ini kalau di mix menjadi satu tujuan, wow, sawit Indonesia tidak ada yang bisa melangkahi. BPD PKS harapan kami tentu dunia akan terpesona dengan kehadiran BPD PKS gitu. Baik, baik. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik nih dana yang dikelola ya Pak ya. Semoga bisa terus mendukung teman-teman petani, Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan juga para pelaku industri sehingga tadi industri kelapa sawit bisa menopang perekonomian Indonesia di tengah resesi ekonomi ini dan menjadikan peluang ini menjadi peluang yang baik. Terima kasih Bapak Gulat M. Manurung selaku Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo. Baik, demikian perbincangan kami di program Wakil Rakyat Bicara Sawit kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.